Rusmiati dengan NIM akhir 081. Perkenalkan, saya Zara Wafiatira Darmawan dengan NIM 085 dari Malce. Perkenalkan, nama aku Dinda Felita Hutauruk dengan NIM 400 1132 06500094. Salam kenal. Perkenalkan, saya Devina Oktavardhani dengan 3 NIM terakhir 098. Perkenalkan, nama saya Oktavia Filzarahma dengan NIM terakhir 099. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikriatullah dengan NIM terakhir 111. Perkenalkan, saya Anardiansyah dengan NIM 121. Di sini saya akan menjelaskan analisis risiko pada bisnis perbankan. Yang pertama, di sini ada risiko yang pada umumnya terjadi pada sektor perbankan, yaitu yang pertama ada kredit macet. Kredit macet merupakan suatu kondisi di mana debitur tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya yang kedua ada pada saat dikucurkan, orang yang bersangkutan meninggal dunia. Apabila debitur meninggal dunia saat kredit dikucurkan, maka utangnya dapat diwariskan kepada ahli waris. Selanjutnya yang ketiga ada terjadinya rush money, merupakan tindakan penarikan uang tunai di bank yang dilakukan serentak atau bersamaan oleh masyarakat dan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya yang keempat ada kemungkinan menjadi sasaran kejahatan para hacker. Kejahatan cyber seperti hacking menjadi salah satu resiko akibat munculnya teknologi layanan digital di dunia perbankan. Hal yang dicuri mungkin bukan hanya dalam bentuk uang, tapi juga data yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengerti dan paham tentang mekanisme transaksi dan teknis jaringan dalam bank yang dituju sebagai objek pembobolan. Dan yang terakhir, adanya persaingan antar bank. Persaingan antar bank di Indonesia semakin ketat. Ini ditunjukkan dengan munculnya banyak bank, baik milik pemerintah dan swasta, dengan berbagai produk perbankan yang memberikan banyak kemudahan dan fasilitas kepada nasabah, yang bertujuan untuk meyakinkan nasabah agar mau menempatkan dananya di bank. Selanjutnya ada resiko kuantitatif. Resiko kuantitatif ini dibagi menjadi beberapa resiko. Yang pertama ada resiko kredit. Resiko kredit adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Resiko kredit ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank. Yang kedua ada resiko pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif, termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Risiko pasar ini meliputi antara lain risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Yang ketiga ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Yang terakhir ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional ini dapat bersumber antara lain dari sumber daya manusia, proses internal, sistem, dan infrastruktur, serta kejadian eksternal. Yang selanjutnya ialah analisis resiko kualitatif. Yang pertama ialah resiko hukum atau legal risk. Resiko hukum adalah resiko akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Resiko hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank. Yang kedua ialah resiko reputasi atau reputation risk. Resiko reputasi adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang
Yang ketiga ialah resiko strategik atau strategy risk. Resiko strategik adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Yang terakhir ialah resiko kepatuhan, compliance risk. Resiko kepatuhan adalah resiko akibat bank tidak memenuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Nah, untuk selanjutnya ialah seberapa sering resiko tersebut terjadi. Yang pertama ialah resiko kredit. Resiko kredit ini sering terjadi dengan dampak moderat. Resiko kredit terjadi karena ketidakpastian atau kegagalan pasangan usaha dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini seringkali dialami oleh divisi perbankan. Yang kedua ialah resiko pasar. Nah, resiko pasar ini tidak sering terjadi dengan dampak minor. Risiko pasar mengalami kerugian karena perubahan harga pasar yang mengalami pergerakan atau volatilitas. Risiko yang timbul dari kesenjangan harga pasar ini kerap katanya tidak begitu sering terjadi. Nah, untuk selanjutnya ialah resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini tidak begitu sering terjadi dengan dampak minor. Resiko likuiditas timbul karena suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar yang terjadi. Resiko ini juga tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo yang ada pada gilirannya akan mengakibatkan likuiditas. Selanjutnya ada jenis resiko operasional. Resiko ini memiliki probabilitas frekuen dengan dampak mayor, yaitu resiko yang sering terjadi karena tindakan manusia, proses infrastruktur, atau teknologi yang mempunyai dampak operasional bank. Lalu ada resiko hukum dengan tingkat probabilitas probable dan memiliki dampak moderat. Risiko ini sering timbul karena terjadinya pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap undang-undang dan peraturan yang sudah disepakati. Yang ketiga, resiko reputasi dengan probabilitas possible memiliki dampak minor. Risiko ini tidak begitu sering terjadi dan timbul dalam kasus di mana nasabah mengalami masalah dengan jasa bank tetapi belum diberi informasi yang memadai. Kemudian yang keenam, jenis resiko strategi. Resiko ini memiliki probabilitas yang possible dengan dampak minimal. Resiko ini tidak begitu sering terjadi. Resiko ini disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat. Dan yang terakhir, resiko kepatuhan. Probabilitas dari resiko ini yaitu unlikely dengan dampak minimal. Risiko ini tidak sering terjadi. Risiko ini terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku yang berdampak pada keputusan bank. Oke, selanjutnya dampak atau probabilitas dari seberapa sering risiko pada perbankan ini terjadi. Yang pertama, sangat sering terjadi atau biasanya terjadi di tiap minggu atau dalam 5 bulan sekali pasti ada risiko ini terjadi. Nah, pada kasus ini tidak signifikannya ini berada pada level moderat dan minornya pada moderat. Moderatnya ini pada level yang tinggi dan mayornya ini ekstrim dan katastrofiknya masuk golongan ekstrim juga. Selanjutnya sering terjadi atau biasanya terjadi beberapa kali dalam 1 tahun. Nah, pada level sering terjadi ini tidak signifikannya ini moderat, minornya ini moderat, moderatnya tinggi, mayornya ekstrim, dan katastrofiknya ini ekstrim, sama seperti yang sangat sering terjadi tadi. Nah, selanjutnya mungkin dia terjadi. Nah, ini biasanya terjadi dari 1 sampai 2 tahun sekali. Tak signifikannya ini masuk golongan rendah, minornya rendah, moderatnya ini masih moderat, mayornya tinggi, dan katastrofiknya ekstrim. Selanjutnya dia sering terjadi, biasanya dia ini terjadi 2 sampai 5 tahun sekali. Tak signifikannya rendah, minornya rendah, moderatnya moderat, mayornya tinggi, katastrofiknya ini masuk golongan yang ekstrim. Nah, selanjutnya sangat sering terjadi atau biasanya terjadi pada 5 tahun sekali.
Nah, tak signifikannya ini rendah, minornya rendah, moderatnya moderat, mayornya tinggi, dan katastrofiknya ekstrim. Pada slide ini akan dibahas mengenai tindakan penanganan resiko sesuai dengan tingkat band resikonya. Yang pertama, level atau band sangat tinggi. Contoh tindakannya ialah tanggung jawab direksi pada PT BPR sebagai bank gagal. Proses likuidasi bank ini pertama-tama dilakukan dengan cara pencabutan izin usaha bank oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Setelah pencabutan izin usaha penanganan tersebut dilakukan oleh LPS, maka penanganan bank gagal tadi bisa dibagi menjadi dua, yaitu penanganan bank gagal berdampak sistemik dan juga penanganan bank gagal berdampak non-sistemik. Jika direksi bersalah, maka harus bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Tetapi jika direksi tidak bersalah, maka direksi dapat menolak bertanggung jawab atas kerugian perseroan. Yang kedua, untuk level atau band high atau tinggi, contoh tindakan yang dapat dilakukan oleh bank adalah bank melakukan kesalahan dengan melanggar peraturan hukum tertentu berkaitan dengan pemegang saham. Oleh karenanya, bank perlu melakukan beberapa tindakan seperti perbaikan rencana, perbaikan permodalan kepada Bank Indonesia, serta melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain. Yang ketiga, ada tingkat resiko yang moderat atau sedang. Untuk contoh tindakan atau kasusnya, di sini terdapat kasus mengenai resiko reputasi suatu bank syariah. Resiko reputasi bank tersebut biasanya terjadi ketika nasabah merasa kecewa kepada bank syariah, lalu mereka melakukan protes yang dilakukan secara langsung kepada bank terkait maupun secara tidak langsung lewat word to mouth dan media massa. Untuk memantau dan juga mengendalikan resiko reputasi, bank telah membentuk satuan kerja yang memiliki kewenangan serta tanggung jawab untuk memberikan informasi komprehensif kepada nasabah dan juga stakeholder. Terkait dengan pemantauan dan pengendalian risiko reputasi, sebuah unit corporate communication melakukan pengawasan atas jumlah keluhan nasabah dan juga persentase tingkat keberhasilan penanganan keluhan. Yang selanjutnya adalah untuk tingkat resiko low atau rendah. Contoh tindakan atau kasusnya adalah terkait perumusan dan pengkajian ulang SOP kerja karyawan akibat adanya kecerobohan dan human error yang terjadi saat melayani nasabah. Setelah SOP tersebut dikaji dan dirumuskan kembali, maka perlu adanya tim pengawas untuk mengawasi kinerja dari karyawan bank. Selanjutnya yaitu ada solusi dalam resiko. Itu suatu bank harus memiliki keahlian dan kompetensi yang memadai, sehingga segala bentuk permasalahan yang muncul dapat diatasi dengan mudah. Selain itu, suatu bank wajib memiliki suatu unit organisasi khusus, yaitu dengan sebuah manajemen resiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Selanjutnya yaitu ada pedoman standar penerapan manajemen resiko bank umum. Yang pertama yaitu penerapan manajemen resiko secara umum. Penerapan manajemen resiko secara umum mencakup beberapa pengawasan aktif, meliputi Dewan Komisaris dan Direksi, kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian resiko. Yang kedua yaitu penerapan manajemen resiko untuk masing-masing resiko. Penerapannya mencakup bagaimana penerapan manajemen dilakukan pada masing-masing resiko, yakni meliputi resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko strategi, resiko kepatuhan, dan resiko reputasi. Kedelapan resiko ini harus benar-benar memiliki manajemen yang baik sehingga mengurangi kemungkinan adanya hal-hal yang bisa merugikan bank. Ya, saya akan membahas pengendalian risiko. Pengendalian risiko dalam perbankan dapat menggunakan metode Basel II. Metode ini merupakan suatu upaya peningkatan manajemen risiko sehingga nantinya akan tercermin dalam penggunaan modal bank yang menjadi lebih efisien dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank. Yang juga merupakan suatu aturan kesepakatan perbankan internasional dan tertuang dalam Bank of International Settlement atau BIS. Basel II mampu meningkatkan stabilitas sistem keuangan melalui perbankan kesesuaian antara perhitungan modal bank yang lebih sensitif terhadap risiko dengan elemen risiko yang dihadapi bank serta memberikan insentif bagi peningkatan kualitas praktik manajemen risiko yang tidak hanya memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, tetapi juga menyentuh aspek pengawasan oleh otoritas pengawasan. Di sini ada 3 hal yang harus diperhatikan
perbankan dalam menerapkan Basel II. Yang pertama, perbankan harus memahami dan mempelajari berbagai penerapan konsepsi Basel II dan kemampuan bank dalam menerapkan manajemen risiko sebagai hal yang mutlak. Kedua, setiap bank perlu melakukan sebuah analisis keseimbangan berdasarkan pemahaman terhadap Basel II tersebut. Tiga, tiap bank diharapkan dapat segera mengetahui dampak dari penerapan Basel II secara lebih pasti terhadap jumlah kecukupan modal. Baik, pada kesimpulan ini, risiko dalam perbankan terdiri dari dua jenis, yaitu risiko umum dan risiko kuantitatif. Risiko umum yaitu seperti kredit macet, kemungkinan putus kredit saat orang yang bersangkutan meninggal, terjadi ras, berpotensi menjadi sasaran para hacker, serta menghadapi persaingan yang tinggi antar bisnis perbankan. Sedangkan risiko kuantitatif terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Terjadi risiko dapat ditekan dengan menerapkan mitigasi, seperti pembentukan tim pengelola risiko agar minim untuk menimbulkan masalah lainnya. Pengendalian risiko dalam perbankan menggunakan metode Basel II guna meningkatkan keamanan dan kesehatan sistem keuangan dengan menitik beratkan pada perhitungan permodalan yang berbasis risiko, supervisory review process, dan market discipline.